terjadi peristiwa bom bunuh diri. Identitas pelaku adalah Agus Sujarno yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Selama di penjara, orang ini termasuk yang sangat ekstrim. Dia ditempatkan di Super Maximum Security Cell di Nusa Kambangan. Suatu bom yang daya ledaknya sangat mematikan, dia punya keahlian di situ. Apa itu yang meledak? Informasi Polsek Bandung, 7 Desember 2022, pukul 8 waktu Indonesia Barat. yang terjadi Polsek Astana. Serangan bom bunuh diri kembali terjadi. Sasarannya lagi-lagi adalah kantor polisi. Peristiwa bom bunuh diri ini terjadi ketika seorang laki-laki datang ke Mapolsek Astana Anyar saat kegiatan apel pagi sedang berlangsung. Laki-laki ini kemudian memaksa masuk dan dihadang anggota kepolisian. Tak terima dihadang, pelaku kemudian mengeluarkan senjata tajam dan secara mengejutkan langsung meledakkan diri. Situasi Mapolsek Astana Anyar seketika berubah mencekam. Beberapa polisi mengalami luka-luka. Bangunan polsek juga rusak terkena ledakan. Sang pengantin atau pelaku bom bunuh diri ditemukan tewas di lokasi. Pada saat dilaksanakan apel oleh anggota, kemudian terlihat ada orang yang masuk lewat pagar, di mana pagar tersebut tertutup tapi tidak penuh. Jadi pagar itu terbuka sedikit, kemudian dari pagar tersebut dia dorong, kemudian pada saat dia masuk langsung mengayunkan golok dan langsung pengen menyerang anggota. Jadi belum sempat mengayunkan goloknya sampai kepada anggota, ledakan sudah terjadi. Kemudian pelaku pada saat itu masuk dengan membawa dua bungkusan, satu di depan, satu di belakang. Masyarakat yang menyaksikan peristiwa dari luar polsek kemudian panik berhamburan. Tidak lama pasca kejadian, kepolisian langsung mengamankan area lokasi pengeboman. Dari kejauhan, ambulan terlihat tiba di lokasi dan mengevakuasi para korban. Setibanya di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih, kami melihat setidaknya ada 4 kantung jenazah yang diamankan polisi dari tempat kejadian perkara. Akibat serangan bom bunuh diri ini, satu anggota kepolisian bernama Aibda Sofyan Didu meninggal dunia saat dalam perawatan di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Sedangkan 10 orang lainnya mengalami luka. Ada 11 orang lain, terdiri dari 10 anggota dan 1 masyarakat yang mengalami luka-luka. Dan baru saja tadi kita mendapatkan informasi 1 anggota yang dalam keadaan kritis tadi meninggal.
Para korban bom bunuh diri kemudian dirawat di rumah sakit berbeda. 5 orang dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Sedangkan 5 orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Immanuel Bandung. Lalu benarkah pelaku sudah 5 bulan mempersiapkan aksinya? Telah terjadi peristiwa bom bunuh diri. Identitas pelaku adalah Agus Sujarno yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Selama di penjara, orang ini termasuk yang sangat ekstrim. Dia ditempatkan di Super Maximum Security Cell di Nusa Kambangan. Suatu bom yang daya ledaknya sangat mematikan, dia punya keahlian di situ. Peristiwa bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung pada 7 Desember 2022 lalu diketahui merupakan ulah mantan seorang narapidana terorisme. Dia adalah Agus Sujatno alias Abu Muslim. Agus Sujatno diketahui merupakan mantan narapidana teroris yang baru bebas setahun lalu. Selama mendekam di jeruji besi, Agus diketahui menolak program deradikalisasi pemerintah. Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari face recognition, identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap karena peristiwa bom Cicendo dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu. Yang bersangkutan bebas. Suyatno ini adalah mantan napiter yang tahun 2017 terlibat dalam kasus bom Cicendo. Dia dengan Yayat yang merupakan anak buah langsung Aman Abdurrahman. Dia dihukum selama 4 tahun, 2021 bebas dia. Nah, selama di penjara, orang ini termasuk yang sangat ekstrim. Dia tidak mau mengikuti program deradikalisasi, karena itu bentuknya sukarela. Dia tidak mau berkomunikasi dengan sipir, dengan pemerintah, dengan dunia, tidak mau. Akhirnya dia ditempatkan di Super Maximum Security Cell di Nusa Kambangan. Dari penyelidikan kepolisian, Agus merupakan bagian dari jaringan teroris JAD atau Jamaah Ansarud Daulah. Pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat. Dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Sebagai bawahan Maman Abdurrahman, Agus dikenal memiliki keahlian membuat bom dari triaxtun triperoxide atau TATP. TATP adalah salah satu jenis bom yang memiliki daya ledak tinggi atau bisa disebut the mother of Satan. Agus ini memang dia adalah mempunyai keahlian dalam membuat bom dari dasar TATP, triaceton triperoksida. Suatu bom yang daya ledaknya sangat mematikan tetapi rentan, mudah meledak. Dalam gesekan atau panas itu mudah meledak. Gitu. Dia punya keahlian di situ. Setelah peristiwa bom di Polsek Astana Anyar, polisi bergerak cepat. Rumah keluarga Agus yang berada di wilayah Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, kemudian didatangi kepolisian. Kakek, nenek, dan ayah Agus kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani proses penyelidikan. Selain di Bandung, Agus Sujatno diketahui juga tinggal di sebuah kos di Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Bersama istri dan anaknya, Agus telah tinggal di Sukoharjo sejak September 2021. Rumah tinggal Agus di Sukoharjo kemudian tidak lepas dari penggeledahan polisi. Mas Agus, sekarang dia itu ngontrak di sini udah 1,5 tahun. Orangnya sangat tertutup. Terus tahun lebih. Terus awalnya dia jadi tukang parkir. di mana, Bu? Kurang tahu ya, pokoknya di daerah Solo situ. Tahu nggak apa dia leren. Dia jualan cookies tuh loh, kue cookies. Boleh nggak jalan, tahu kehabisan modal kali ya, saya nggak tahu. Terus nganggur terus. Anaknya tiap hari main ke sini. Anaknya ada berapa, Bu? Anaknya sama yang anaknya Pak Agus itu 1. Lalu, mengapa Agus memilih Bandung sebagai lokasi aksinya? Dia memang sangat mengenal situasi di Bandung. Jadi pilihannya lokasi di situ. Kemudian kenapa jam 8 pagi? Karena pada saat itu polisi apel, polisi berkerumun dengan penjagaan yang mungkin terbatas, sehingga ketika dia bisa menembus penjagaan, pasti akan banyak target yang bisa dicapai karena berkerumun. Itu pilihan strategis dia dan sudah pasti dipelajari sebelumnya. Agus diduga telah mempersiapkan aksinya sejak lama. Informasi yang kami dapat, sekitar 5 bulan lalu, Agus diduga telah pergi ke Bandung untuk mempersiapkan aksinya. Ya pasti tidak sebentar, karena dia kan dulu kan pernah sempat di Solo, lalu dia baru 5 bulan di Bandung. Jadi ya sekitar 5 bulan ini, dan saya yakin persiapannya cukup lama, cukup detail, apalagi dia mempersiapkan membeli bahan-bahan ini yang biasanya dilakukan dengan online, bahan-bahan TATP ini, maka dia kan lama merakit, kemudian mengumpulkan bahan, dia pasti juga sudah survei. Nah, ini yang harusnya celah yang harus kita sorotin. Lalu benarkah negara kecolongan? Seperti apa program deradikalisasi pemerintah? Benarkah tidak semua narapidana terorisme ikut? Telah terjadi peristiwa bom bunuh diri. Identitas pelaku adalah Agus Sujarno yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Selama di penjara, orang ini termasuk yang sangat ekstrim. Dia ditempatkan di Super Maximum Security Cell di Nusa Kambangan. Suatu bom yang daya ledaknya sangat mematikan, dia punya keahlian di situ. Informasi Polsek Astana Anyar, nggak tahu apa ada suara yang meledak kayak bom. Terjadi. Momentum aksi bom bunuh diri oleh Agus Sujatno alias Abu Muslim di Bandung terjadi 1 minggu setelah tewasnya pimpinan ISIS di Timur Tengah dan 1 hari begitu disahkannya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh DPR. Pada aksinya juga, selain membawa bom, Agus Sujatno juga membawa lembaran kertas yang berisi protes penolakan pengesahan RUU KUHP. Di TKP juga kita temukan ada belasan kertas yang bertuliskan protes penolakan terhadap rancangan KUHP yang baru saja disahkan. Lalu, apa sebenarnya motif Agus? Nah, faktor pendorong itu terjadi pada tanggal 30 November ketika pemimpin ISIS di Timur Tengah tewas. Nah, Agus Sujatno ini adalah anggota JAD yang berbaiat kepada ISIS, bersumpah setia kepada pemimpin ISIS. Ketika pemimpinnya tewas, maka di dalam jaringan-jaringan mereka ada seruan supaya untuk melakukan aksi-aksi atau balas dendam, termasuk hal-hal yang dianggap perlu yang melawan kepada musuh-musuh mereka, untuk melawan musuh-musuh mereka. Di Indonesia, JAD ini musuh utama yang disebut Togut itu polisi. Simpel sebagai trigger ya, sesuai yang ditulis di dalam motor itu, KUHP itu. Ada trigger untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang dia anggap juga Togut. Lalu apa pesan yang ingin disampaikan pelaku ini? Perlawanan kepada musuhnya, kemudian menunjukkan kesetiaan dia kepada pemimpin,
dan ingin mencapai kemuliaan karena dia meyakini bahwa ideologinya dia itu ketika dia melakukan itu dia akan mencapai kemuliaan itu. Peristiwa bom bunuh diri seharusnya tidak terjadi karena pelakunya merupakan mantan napiter yang seharusnya sudah masuk dalam pengawasan. Karena profilnya yang masih berstatus merah alias bahaya. Mantan napiter kategori merah tidak mau mengikuti deradikalisasi, harusnya kan diawasi dengan ketat. Ketika dia mempersiapkan aksi ini harusnya bisa terpantau. Nah ini yang harus kita soroti. Ada lemahnya pengawasan sehingga dia bisa melakukan aksi dan menimbulkan korban jiwa. Lalu benarkah negara kecolongan? Kecolongannya gini, ada seorang napiter yang kemudian dia bebas, kategorinya merah, tidak mau mengikuti deradikalisasi, berarti dapat disimpulkan bahwa dia meyakini bahwa kekerasan itu adalah jalannya dia, dan ternyata tidak terawasi dengan baik, terbukti dia bisa melakukan aksi teror lagi. Lalu bagaimana dengan program deradikalisasi di lapas-lapas? Benarkah berjalan? Program deradikalisasi itu program sukarela. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti. Tetapi memang itu menjadi syarat ketika orang meminta remisi atau meminta pembebasan bersyarat. Tetapi kalau tidak meminta ya dia bebas-bebas biasa saja, bebas murni. Dan bebas itu kan hak dia. Lalu berapa banyak mantan napiter berstatus merah yang menolak deradikalisasi dan sudah bebas? Jumlah napiter sejak tahun 2000 hingga sekarang ini kan sekitar 3.000-an orang. Satu orang saja sangat mematikan. Itu satu. Yang kedua, mengikuti deradikalisasi pun itu belum jaminan mereka tidak radikal. Karena ada orang yang mengikuti itu sebagai bentuk mekanisme survive mereka. Ya supaya aku cepat bebas, supaya ada pembebasan bersyarat, berpura-pura. Ya, ini harus diwaspadai. Lalu, seperti apa pengawasan terhadap mantan napiter atau jaringan teroris di Indonesia? Kita tidak bisa mengatakan misalnya ini gagal juga. Jadi Densus itu bekerja saya yakin 24 jam dia mengawasi terorisme. Karena banyak sekali aksi-aksi teror yang dicegah oleh Densus dengan bukti-bukti bahan peledak. Dan itu kan Densus kerjanya luar biasa. BNPT pun bekerja luar biasa. Namun kita ada kelemahan ini. Jumlah petugas BNPT itu hanya sekitar 600-an orang. Jumlah BNPT. Densus itu hanya 2.000 sampai 3.000 orang, itu termasuk Satgas wilayah. Bayangkan dengan jumlah teroris yang misalnya yang diproses pidana aja, ini sudah 3.000 orang. Kita ada data lain, misalnya gini. Jumlah warga negara Indonesia yang bergabung ke ISIS Suriah itu ada 1.200. Itu versinya BNPT, pernah saya baca data 1.200-an. Versi sumber saya di Amerika itu sekitar 700 berapa gitu. Itu bergabung. Ada sumber lain lagi terkait dengan Al-Qaeda, bukan ISIS ini, Al-Qaeda ini zamannya JI. Ada sekitar 2.000 orang Indonesia yang merupakan kombatan-kombatan yang pernah mempunyai pengalaman di Afghanistan dan Filipina. Ada kekuatan besar, kekuatan sosial, dan untuk mewujudkan itu susah sebelum ada kesepakatan bahwa terorisme musuh bersama. Apa ini yang meledak? Informasi Polsek Astana Anyar, nggak tahu apa ada suara yang meledak kayak bom.